Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat semua, ada beberapa informasi terkait ada agenda diskusi online yang akan kita lakukan di hari Minggu. Hal ini untuk memfasilitasi teman-teman yang tidak sempat untuk bersilaturahim dan juga untuk teman-teman yang berkenan untuk berkonsultasi ataupun berdiskusi terkait hal-hal yang dialamin ataupun beberapa hal yang bisa kita diskusikan bersama. Dalam acara diskusi online tersebut, saya ingin berbagi sedikit terkait tentang meditasi awal ataupun yang kita sebut dengan relaksasi. Mudah-mudahan apabila sahabat berkenan untuk ikut serta, silakan menghubungi admin yang sudah ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Anakku, bahwa segala hal itu sebetulnya bukan kenyataan apa-apa, kecuali perwujudan gambar pikiran yang timbul dari pikiran dan dilihat serta ditanggapi oleh pikiran itu sendiri. Itu adalah pernyataan yang benar. Tetapi anakku, hendaknya engkau jangan terburu-buru mengambil kesimpulan bahwa pikiran itu adalah menjadi sumber asal mula dan pencipta daripada dunia benda ini. Sebelum diadakan penelitian yang cermat, sebelum menjawab pertanyaanmu itu, anakku, maka aku hendak mengajukan pertanyaan lebih dahulu kepadamu. Jikalau benar, anakku, bahwa pikiran itu adalah sumber asal mula dan pencipta daripada dunia benda yang ada dan berwujudan ini, maka pikiran itu tentunya dapat dinyatakan sebagai ada. Karena apa yang ada itu berasal daripada apa yang ada. Apakah pikiran itu dapat dinyatakan sebagai ada, anakku? Pikiran itu adalah kenyataan yang hamba zat, guru. Dan oleh karena hamba zat, maka pikiran itu bukanlah keadaan. Dan apa yang bukan keadaan itu tidak dapat dinyatakan sebagai ada ataupun tiada. Kalau demikian halnya, guru, maka ternyata bahwa pikiran itu tidak dapat dinyatakan sebagai sumber asal mula dan penciptaan daripada dunia benda ini. Bagus sekali, anakku. Pikiran sebagai kenyataan esa yang hampa zat itu tidak dapat dinyatakan sebagai ada atau tiada. Dan demikian pula, pikiran itu tidak dapat dinyatakan sebagai sumber asal mula dan pencipta daripada benda dunia itu. Lalu, hubungan apakah yang dapat dinyatakan di antara pikiran sebagai kenyataan di satu pihak dan dunia benda sebagai bukan kenyataan di lain pihak itu, guru? Agaknya hal ini belum dapat aku mengerti dengan jelas. Baiklah, anakku. Coba sekarang renungkan dalam-dalam. Perumpamaan yang aku buat ini dan jawablah pertanyaanku, anakku. Jikalau seandainya, anakku, engkau berdiri di depan sebuah cermin, maka apakah yang kau lihat, anakku? Jikalau aku berdiri di depan sebuah cermin, guru, maka aku melihat bayanganku sendiri. Sekarang aku bertanya kepadamu, anakku. Apakah yang dapat kau katakan tentang bayangan yang ada dan berwujud
Di dalam cermin itu, anakku, apakah bayangan itu diciptakan atau dijadikan olehmu, ataukah bayangan itu terlihat olehmu? Bayangan di dalam cermin itu ada dan berwujud, bukanlah oleh sebab aku ciptakan atau aku jadikan, Guru. Sebab aku tidak pernah berusaha dan berbuat apa-apa untuk menciptakan atau menjadikannya. Bayangan yang ada dan berwujud di dalam cermin itu hanyalah terlihat semata-mata olehku seperti demikian itu, Guru. Bagus, anakku. Apa yang ada dan berwujud itu hanyalah terlihat atau terbayang seperti demikian itu oleh sebab kodrat daripada cermin itu. Nah, seperti demikian itu pula lah halnya, anakku. Hubungan yang terdapat di antara pikiran sebagai kenyataan di satu pihak dan dunia benda sebagai bukan kenyataan di lain pihak. Anakku, pikiran itu kenyataan, sedangkan segala hal yang ada dan berwujud itu sebetulnya bukanlah kenyataan apa-apa, kecuali perwujudan gambar pikiran yang timbul dari pemikiran dan terlihat serta ditanggapi oleh pikiran itu sendiri. Singkatnya, apa dan bagaimanapun sesuatu yang dinyatakan sebagai ada dan berwujud itu sebetulnya tidak lain hanyalah pikiran itu sendiri, dan tidak ada kenyataan apapun di luar pikiran itu sendiri. Jadi anakku, pikiran itu bukanlah menciptakan atau menjadikan apa yang ada dan berwujud ini, melainkan apa yang ada dan berwujud ini tidak lain hanyalah apa yang terlihat atau terbayang oleh pikiran itu sendiri. Bagaimana, anakku? Sudah cukup jelaskah? Sudah cukup jelas, Guru. Jadi, tegasnya adalah bahwa tidak pernah ada apa atau siapapun yang diciptakan atau dijadikan. Demikian pula tidak pernah ada apa atau apapun siapa yang menciptakan atau menjadikan. Bukankah seperti begitu, Guru? Benar, anakku. Benda-benda, orang-orang, dan objek-objek itu bukanlah ciptaan yang diciptakan atau dijadikan oleh apa atau siapapun. Sebab kenyataan yang sebetulnya adalah bahwa benda-benda itu, orang-orang, dan objek-objek itu tidak lain adalah gambar perwujudan pikiran yang timbul dari pikiran dan terlihat oleh pikiran itu sendiri. Tetapi anakku, oleh sebab ketidaktahuan atau kebodohan manusia, maka benda-benda, orang-orang, dan objek-objek itu dikiranya sebagai ciptaan yang diciptakan oleh Sang Pencipta dan berbeda-beda serta dibeda-bedakan menurut banyaknya dan macamnya, seolah-olah benda-benda, orang-orang, dan objek-objek itu adalah kenyataan-kenyataan yang sungguh-sungguh dan berada di luar pikiran itu sendiri, anakku. Bentar, Guru. Aku menyela pertanyaan sebentar, Guru. Karena ada suatu istilah yang belum aku mengerti maknanya dengan jelas. Guru telah mengatakan tentang ketidaktahuan manusia. Atau siapakah sebetulnya yang dimaksud dengan istilah manusia itu, Guru? Manusia, anakku, itu adalah pikiran berpikir, yaitu si pemikir. Pikiran berpikir itu adalah pikiran yang melihat, membeda-bedakan, membanding-bandingkan, mempertimbangkan nilai-nilai, dan memilih-milih gambar-gambar pikiran
atau image yang timbul dari pikiran itu sendiri, yang seolah-olah sebagai banyaknya dan macamnya kenyataan-kenyataan yang berada di luar dari pikiran itu sendiri, anakku. Dan oleh karena asas dasar pikiran berpikir itu adalah pembeda-bedaan, maka pikiran berpikir dapat disebut juga sebagai pikiran membedakan. Singkatnya, anakku, manusia atau si pemikir, pikiran berpikir, pikiran membeda-bedakan. Bagaimana cukup jelas, anakku, apa yang dimaksud dengan sebutan manusia itu sendiri? Sudah cukup jelas, Guru. Baik. Sekarang aku teruskan dengan apa yang hendak aku katakan tadi itu, anakku. Karena ketidaktahuan manusia, maka benda-benda, orang-orang, dan objek-objek itu dikiranya sebagai ciptaan yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Dan kemudian benda-benda, orang-orang, dan objek-objek itu dilihatnya sebagai berbeda-beda dan dapat dibeda-bedakan menurut banyaknya dan macamnya, seolah-olah benda-benda, orang-orang, dan objek-objek itu adalah kenyataan yang sesungguhnya dan berada di luar pikiran itu sendiri. Ini adalah suatu kesalahan, anakku. Dan kesalahan ini timbul oleh sebab ketidaktahuan manusia itu sendiri, yaitu tidak tahu akan asas kenyataan, yang bahwasanya segala apa yang ada dan berwujud itu sebetulnya bukan kenyataan apa-apa, kecuali perwujudan gambar pikiran yang timbul dari pikiran dan dilihat serta ditanggapi oleh pikiran itu sendiri. Nah, jikalau demikian halnya, anakku, maka aku hendak bertanya kepadamu, tahukah engkau mana yang harus dinyatakan sebagai keliru dan mana pula yang harus dinyatakan sebagai benar? Tidak tahu akan asas kenyataan, Guru. Itu akan menyatakan kesalahan-kesalahan dan kesalahan-kesalahan yang terus-menerus. Tetapi sebaliknya, tahu akan asas kenyataan itu akan menyatakan kebenaran, menyatakan kenyataan sebagai bukan kenyataan, dan menyatakan bukan kenyataan sebagai kenyataan. Itu harus dinyatakan sebagai salah. Tetapi menyatakan kenyataan sebagai kenyataan dan menyatakan bukan kenyataan sebagai bukan kenyataan, itu harus dinyatakan sebagai kebenaran, Guru. Bagus sekali, anakku. Jadi, ukuran daripada benar atau salah itu adalah terletak kepada tahu atau tidak tahunya mengenai kenyataan yang hampa pembedaan itu. Ketidaktahuan manusia akan kenyataan yang hampa pembedaan itu, maka manusia akan melakukan kesalahan yang seolah-olah apa yang dibedakannya itu adalah banyaknya dan macamnya kenyataan-kenyataan. Padahal kenyataan itu bukan banyak dan bermacam-macam, melainkan satu, tunggal, atau esa. Nah, sekarang aku bertanya kepadamu, anakku, apakah membedakan mana yang kenyataan dan mana yang bukan kenyataan itu harus dinyatakan sebagai salah juga? Terangkan jawabanmu, anakku. Melakukan pembedaan di antara mana yang kenyataan dan mana yang bukan kenyataan, Guru, itu tidak dapat dinyatakan sebagai salah. Sebab jikalau seseorang melakukan pembedaan di antara mana yang kenyataan dan mana yang bukan kenyataan, maka hal itu akan berarti bahwa ia tahu mana yang sungguhnya kenyataan itu
dan mana sesungguhnya bukan kenyataan itu. Tetapi sebaliknya, jikalau seseorang tidak tahu bedanya mana sesungguhnya kenyataan itu dan mana sesungguhnya bukan kenyataan itu, maka hal itu akan berarti bahwa ia tidak tahu kedua-keduanya. Bagus sekali jawabanmu, anakku. Melakukan pembedaan dengan mengetahui bedanya mana yang sesungguhnya kenyataan dan mana yang sesungguhnya bukan kenyataan tidak dapat dinyatakan sebagai salah, melainkan harus dinyatakan sebagai benar. Pembedaan seperti ini, anakku, disebut sebagai pembedaan benar. Sebaliknya, melakukan pembedaan-pembedaan terhadap apa yang ada dan yang berwujud, seolah-olah apa yang ada dan berwujud itu adalah kenyataan-kenyataan, itu harus dinyatakan sebagai salah. Dan pembedaan seperti ini disebut sebagai pembedaan yang salah. Di muka telah dinyatakan oleh guru bahwa ajas dasar berpikir adalah pembedaan, dan tidak semua pembedaan itu adalah salah, karena ada pembedaan benar dan ada pula pembedaan salah. Kalau demikian itu halnya guru, maka akan dapat ditarik kesimpulan bahwa berpikir di atas dasar pembedaan benar haruslah dinyatakan sebagai berpikir benar. Sedangkan berpikir di atas dasar pembedaan salah haruslah dinyatakan sebagai berpikir salah. Apakah bukan begitu, guru? Benar, anakku, memang benar demikian. Nah, anakku mengerti bahwasanya segala apa yang ada yang berwujud itu sebetulnya bukan kenyataan apa-apa, kecuali perwujudan gambar pikiran yang timbul dari pikiran dan dilihat serta ditanggapi oleh pikiran itu sendiri. Maka pengertian semacam itu disebut sebagai pengertian atau benar di atas landasan pengertian benar. Nah, anakku, maka engkau akan dapat berpikir benar, dan sebaliknya di atas landasan pengertian salah engkau akan berpikir salah. Berpikir salah adalah berpikir dengan melakukan pembedaan-pembedaan salah atau pembedaan-pembedaan yang khayal. Dikatakan pembedaan khayal itu karena pembedaan dilakukan di atas hal-hal yang kodratnya imajinasi atau semu. Guru, aku sudah mengerti melalui pengertian benar bahwa ketidaktahuan itu telah menimbulkan kesalahan-kesalahan dengan melakukan pembedaan-pembedaan khayal. Dan aku telah mengerti, guru. Rasanya terlalu sulit bagiku. Kalau tidak hendak aku katakan sebagai tidak mungkin untuk tidak melakukan pembedaan-pembedaan terhadap apa yang ada dan berwujud di dalam kehidupan dunia keadaan ini, guru. Sudikah guru menerangkan apakah yang menyebabkan itu semua, guru? Anakku, engkau telah menyatakan bahwa melakukan pembedaan-pembedaan khayal itu adalah salah dan harus segera dibetulkan. Tetapi engkau telah menyatakan pula bahwa rasanya terlalu sulit bagian untuk tidak melakukan pembedaan-pembedaan itu di dalam dunia keadaan ini. Untuk menjawab pertanyaanmu ini, anakku, maka aku hendak bertanya lebih dahulu kepadamu. Anakku, apakah yang menjadi makanan baku bagimu sehari-hari? Sehari-hari aku makan ubi pohon atau singkong, guru, sebagai makanan baku aku, guru. Sejak kapan engkau telah mulai makan singkong sebagai makanan baku, anakku?
Aku makan singkong sebagai makanan baku sudah dari sejak aku kecil, Guru. Dari sejak masa kekanak-kanak. Anakku, mengertikah engkau bahwa nasi itu sebetulnya menyehatkan daripada singkong? Mengerti, Guru. Aku mengerti bahwa nasi adalah lebih menyehatkan jikalau dibandingkan dengan singkong. Jikalau engkau sudah mengerti, anakku, bahwa nasi itu lebih menyehatkan daripada singkong, mengapa engkau tidak beralih saja dari makan singkong ke makan nasi? Rasanya berat bagiku untuk beralih dari makan singkong kepada makan nasi, Guru. Sebab aku sudah terlalu biasa dengan makan singkong itu. Dan lagi bagiku makan singkong itu terasa lebih memberikan kenikmatan daripada makan nasi, Guru. Anakku, engkau telah menyatakan mengerti bahwa nasi adalah lebih menyehatkan daripada singkong. Tetapi engkau merasa berat untuk beralih dari makan singkong kepada makan nasi. Justru karena engkau merasa telah terlalu biasa dengan makan singkong, sehingga singkong engkau rasakan sebagai lebih memberikan kenikmatan daripada nasi itu sendiri, anakku. Dari pengalaman dan penghayatanmu itu sendiri, engkau telah dapat mengenali bahwa kebiasaan itu ternyata mempunyai kekuatan untuk mengalahkan pengertian. Nah, seperti demikian pula lah halnya dengan pembedaan-pembedaan itu, anakku. Kebiasaan untuk menanggapi pembedaan-pembedaan itu ternyata mempunyai kekuatan untuk mengalahkan pengertianmu. Bahwa pembedaan khayal itu seharusnya tidak dilakukan, anakku. Kebiasaan itu ternyata mempunyai kekuatan yang cukup besar. Justru karena kebiasaan itu engkau pupuk dan engkau pelihara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Anakku, engkau kebiasaan melakukan pembedaan-pembedaan terhadap apa yang ada yang berwujud. Sebagai banyaknya dan macamnya kenyataan-kenyataan, maka kebiasaan itu menjadi berurat dan yang berakar di dalam pikiran itu sendiri, anakku. Sehingga akhirnya pikiran menjadi melekat kepada kebiasaan tanggapannya itu sendiri, anakku. Guru, tahulah aku sekarang bahwa kesalahan-kesalahan dan kesalahan-kesalahan itu berakar dari ketidaktahuanku, dari pembedaan, kebiasaan tanggapan, dan kemelekatan pikiran kepada khayalan palsu. Bukankah benar demikian, Guru? Tepat sekali, anakku. Memang kesalahan dan kesalahan itu timbul dari ketidaktahuan atau kebodohan. Pembedaan-pembedaan khayal, kebiasaan tanggapan, dan kemelekatan pikiran kepada khayal palsu, anakku. Karena dosanya kesalahannya itu sendiri, maka manusia terpaksa harus menanggung sengsara dan menderita, kesedihan, ratap tangis, kesakitan, kecelakaan, ketuaan, kelapukan, dan kematian. Karena kesalahannya sendiri, anakku, maka manusia terpaksa harus mengikuti putaran roda kelahiran dan kematian yang terus-menerus dengan tak berdaya apa-apa, dan tetap menanggung sengsara dan menderita selamanya. Jadi, kesengsaraan dan penderitaan itu tidak akan dapat berakhir jikalau dosa itu tidak diakhiri, dan kesalahan itu tidak akan berakhir
Selama ketidaktahuan, pembedaan-pembedaan khayal, kebiasaan tanggapan, dan kemelekatan itu tidak diakhiri. Dan anakku, ketidaktahuan, pembedaan-pembedaan khayal, kebiasaan tanggapan, dan kemelekatan itu tidak akan bisa berakhir selama belum ditembusi dan diselami pengetahuan dan pengertian yang benar. Oleh karena itu anakku, untuk menghentikan kesengsaraan dan penderitaan, maka langkah pertama yang harus ditempuh adalah mengaku dosa. Dan segera setelah itu, lalu berusaha untuk menghentikan kesalahanmu itu melalui pengetahuan dan pengertian yang benar. Melalui pengertian benar anakku, engkau akan dapat mengenali manakah yang benar dan manakah yang salah itu anakku. Tampaknya dunia benda yang serba gerak dan berubah ini telah banyak menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, guru. Karena tidak dikenali dengan cara yang benar. Akan apa sebetulnya dunia keadaan ini? Dan bagaimanakah sebab musabab timbulnya? Sehubung dengan itu, guru, sudikah guru menerangkan dengan cara yang lebih jelas akan sebab musabab timbulnya dunia benda ini? Atau bagaimana dunia ini tercipta, guru?